Bacaan dari Kisah Para Rasul. Kumpulan orang yang telah percaya akan Yesus sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah milik mereka sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Di antara mereka tidak ada seorang pun yang berkekurangan, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen: Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, dan kekuatanlah ikat pinggangnya. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Sungguh telah tegaklah dunia, tidak lagi goyah. Takhtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Peraturan-Mu sangat teguh, bait-Mu berhiaskan kekudusan, ya Tuhan sepanjang masa. Tuhan Raja, Ia berpakaian kemegahan. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh." Nikodemus menjawabnya, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudari yang terkasih, terkadang kita merasa hidup beriman itu harus seperti langsung benar, harus sempurna, harus kuat terus, harus tidak boleh jatuh, harus tidak boleh salah, dan sebagainya. Tetapi hari ini Yesus mau justru mengajak kita untuk memulai dari sesuatu yang sederhana dulu, yaitu hati kita sendiri yang ingin dibentuk oleh Tuhan. Dalam Injil, Yesus berkata kepada Nikodemus bahwa kamu harus dilahirkan kembali, sama seperti Injil yang kemarin. Maksudnya begini, dilahirkan kembali itu bukan jadi orang lain, tetapi adalah hidup baru di dalam roh. Artinya, kita membiarkan Tuhan untuk mengubah cara berpikir kita, cara bertindak kita, dan cara merasa kita. Kalau kita lihat jemaat perdana di bacaan pertama tadi, mereka hidupnya bisa saling berbagi, bisa peduli kepada rekan-rekan mereka. Itu bukan karena mereka adalah orang-orang yang hebat, bukan karena mereka adalah orang-orang yang sempurna, tetapi karena tadi hati mereka sendiri sudah diubah oleh Roh Kudus. Mereka sudah disentuh oleh Tuhan, sehingga mereka merasa tidak lagi hidup untuk diri sendiri saja, tetapi hidup untuk sesama mereka, hidup untuk orang lain. Ada hidup baru di dalam diri mereka semua. Saudara dan saudari yang terkasih, maka ini adalah ajakan, undangan untuk kita semua, bahwa di tengah-tengah dunia yang cenderung membuat kita untuk sibuk dengan diri sendiri, kita diajak untuk membiarkan Roh Kudus itu bekerja dalam diri kita semua. Kita diajak mulai dari hal-hal yang sederhana. Kita diajak untuk lebih peduli kepada sesama kita, lebih peka dan lebih murah hati. Maka di sini iman itu bukan soal tahu banyak hal, tetapi adalah soal arah hati kita. Kalau hati kita mengarah kepada Tuhan, maka niscaya hidup kita pun pelan-pelan akan berubah ke arah yang benar, ke arah yang baik, ke arah kehendak Tuhan. Dan situlah pada akhirnya kita akan menemukan yang namanya sukacita. Sukacita bukan karena masalah hidup kita hilang, tetapi karena kita percaya kita selalu hidup bersama dengan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua.